Dan ke-19 bab termasuk iman kepada Allah, bersabar atas segala takdirnya. Ya, jadi pembahasan kita ini adalah tentang sabar. Dan ada satu kaidah penting dalam sabar. Sabar itu pada benturan pertama. Kata Nabi SAW dalam satu hadits, ya, beliau menyebutkan innamas sabru inda sodmatil ula. Innamas sabru inda sodmatil ula. Yang namanya sabar itu ya ketika kena benturan yang pertama itu. Contoh, ada orang kesandung. Kapan dia harus kesabar? Iya, pas langsung dia menerima sakit pertama itu langsung sabarnya harus dikeluarin. Ya. Nah, dia sabar, menahan. Arti sabar kan salah bahasa menahan, nanti kita bahas. Ya, dia menahan emosi, tidak marah dan sebagainya. Dia terima itu adalah takdir Allah. Orang kehilangan uang, kapan dia sabar? Ketika dia tahu uangnya hilang itu. Nah, maka kan bedanya orang yang beriman dan orang yang imannya kurang. Nah, ketika nerima sabar, ketika nerima takdir, nah dia berbeda. Bisa dipahami ya? Ini kaidah penting sekali. Sabar itu ya ketika kena benturan yang pertama. Jadi contoh lagi, sabar misalkan neneknya meninggal. Pas hari H itu dia nangis sampai teriak-teriak. Sabar itu enggak dia? Ya. Kalau nanti sudah 10 hari dia bilang, aku sabar, nenekku meninggal enggak apa-apa. Ikhlas aku gitu. Itu namanya enggak ikhlas. Jadi ternyata sabar itu harus pada benturan pertama. Paham ya? Baik, tujuan pembelajaran kita yang pertama, murid dapat menerangkan keutamaan sabar. 2, murid dapat menyebutkan contoh kesabaran dan 3 jenisnya nanti. Lalu 3, murid dapat menyebutkan amalan yang menghilangkan sabar. Ya, mukadimah saya baca ya. Kesabaran termasuk kedudukan yang paling tinggi. Tolong kasih garis bawah kalimat paling tinggi. Ya. Sabar ini kedudukannya paling tinggi yang dianjurkan oleh Islam. Jadi salah satu level tinggi dalam Islam itu adalah orang yang sabar. Allah telah menyebutkan tentang kesabaran lebih dari 90 tempat. Kalimat 90 tempat dalam Al-Quran, kasih garis bawah. Jadi karena pentingnya sabar ini dan utamanya sabar ini, Allah sebutkan sampai 90 ayat. Ya, dan Allah telah menjadikan balasan atas kesabaran ini termasuk balasan yang paling besar. Apa balasannya? Lihat, Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Tolong kasih kalimat bighairi hisab, kasih garis bawah. Jadi pahalanya sabar itu tanpa batas, subhanallah. Jadi dari sini sudah diisyaratkan oleh Allah, sabar itu ada batasnya enggak? Enggak ada. Kalau ada orang marah, sabarku udah habis, sabarku sudah cukup sama dia, ya berarti dia itu sudah tidak sabar namanya. Paham? Jadi sabar itu karena balasannya tanpa batas, ya seharusnya sabar itu juga tanpa batas. Paham ya? Ya, nanti ada perbedaan antara sabar dan menyerah. Nah, nanti insya Allah di belakang. Baik. Sedangkan keluh kesah dan marah termasuk keharaman yang bisa menghilangkan kesempurnaan tauhid. Kasih garis bawah tuh kesempurnaan tauhidnya. Jadi kalau ada orang kena musibah terus dia ngeluh marah, terus kemudian emosi dan sebagainya, lah ini kesempurnaan tauhidnya yang hilang. Allah mengatakan wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Dan siapa yang beriman pada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk ke dalam hatinya. Dan Allah Maha mengetahui ya segala sesuatu. Lihat dalam kosakata di bawah. Ya, kosakata di bawah lihat. Allah mengatakan tentang sabar ini, wa may yu'min billah, siapa yang beriman pada Allah. Maksudnya apa? Tunduk dengan keputusan dan ketentuan Allah. Jadi siapa yang dia tunduk pada keputusan Allah, tunduk pada takdir Allah, percaya bahwa semua yang terjadi itu adalah berdasarkan takdir Allah, apa jadinya? Yahdi qalbah, kasih garis bawah ya kalimat yahdi qalbah. Siapa yang sabar, tunduk dengan ketentuan Allah, yahdi qalbah, lihat Allah akan mengganti apa yang terluput dari perkara dunia dengan petunjuk dan keyakinan yang benar dalam hatinya. Jadi kalau ada orang ya, dia kena musibah, dia kena cobaan, dia sabar, Allah akan beri petunjuk kepada hatinya. Ya, pasti akan
setelahnya itu akan benar. Ya, pasti kita pernah dengar ya, banyak orang mungkin ya di antara kaum muslimin pernah bangkrut. Ya kan? Hartanya hilang, mobilnya dijual, rumahnya dijual. Tapi dengan sabar dia memulai apa? Dia menerima takdir, sabar dulu, habis itu dia berusaha lagi jadi orang kaya lagi, lebih kaya dari sebelum bangkrutnya. Banyak kan seperti itu. Nah, maka kalau dia beriman pada Allah, Allah akan beri padanya petunjuk. Wallahu bikulli syai'in alim, ya, dan Allah Maha mengetahui segalanya. Baik, ini 2 ayat ya tentang sabar yang menunjukkan pada kita sabar itu tidak ada batasannya. Kemudian siapa yang sabar, Allah akan beri petunjuk kepada hatinya. Kemudian ya, paragraf setelahnya, Alqamah rahimahullah taala menafsirkan iman yang tersebut dalam ayat ini dengan mengatakan, nih tolong kasih garis bawah nih kalimat Alqamah ini, yaitu orang yang ketika ditimpa musibah ia yakin bahwa semua itu dari Allah, maka ia pun ridho dan menerima atas takdirnya. Lah ini dia kasih garis bawah nih, ia ridho dan menerima takdirnya ya. Jadi ini maksudnya kata Alqamah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah, siapa yang beriman pada Allah, Allah akan memberi petunjuk hatinya. Maka kata Alqamah, ini adalah ayat tentang orang yang sabar. Orang sabar itu ketika ada takdir yang buruk menimpanya, maka dia ridho dan menerima takdirnya. Dia yakin semuanya itu dari Allah, maka dari itu dia ridho dan menerima. Paham? Baik, kemudian ya dalil yang terakhir, wa fi sahihi Muslim an Abi Hurairah, tolong dikasih syakal ya. Wa fi sahihi Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, oh masih ada satu lagi bawahnya ya. Kurung buka. Ithnatani finnasi huma bihim kufrun. Ada 2 perkara dalam manusia yang mereka jika melakukan keduanya ini itu adalah kekufuran. Apa itu 2 perkara itu? Yang pertama at-ta'nu finnasabi wan niyahatu alal mayyiti, kurung tutup. Yang pertama adalah mencela nasab, yang kedua adalah meratapi mayit. Ya, nanti kita bahas di bawah. Walahuma an Ibni Mas'udin marfu'an, dan diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud secara marfu', kurung buka. Laisa minna, kata Nabi, laisa minna, nunnya ditasydid, bukan termasuk golongan kami, man darabal khududa, siapa yang memukul-mukul pipi, wasyaqqal juyuba, dan merobek-robek juyub. Lihat kosakata bawah, juyub. Juyub adalah bentuk jamak dari kalimat jaib. Jaib itu adalah lubang untuk masuknya kepala pada pakaian. Ya, jadi merobek-robek kerah baju, bukan dari golongan kami orang yang menampar-nampar pipi, merobek-robek kerah baju, wada'a bidakwal jahiliyah, dan menyeru dengan panggilan-panggilan jahiliyah. Ya, kurung tutup. Ya, teriak-teriak ketika menerima musibah. Ini darabal khudud, ya, memukul pipi, merobek baju, ya, berteriak-teriak ini adalah lambang dari dia tidak menerima takdir. Paham? Baca. Pokok pembelajaran yang pertama, makna sabar dan pembagiannya. Sabar secara bahasa artinya menahan, kasih garis bawah. Dalam bahasa Arabnya al-habsu, ha, ba, sin. Sabar itu secara bahasa artinya al-habsu, menahan. Ya. Jadi orang sabar itu harus nahan gitu, ngampet kalau bahasa Jawane ya. Menurut istilah syar'i adalah menahan jiwa dari kesedihan, menahan lisan dari mengeluh, dan menahan marah, ya, serta menahan anggota badan dari memukul pipi dan menyobek baju dan yang semisalnya. Jadi yang ditahan ada berapa? 3, kasih garis bawah. Yang pertama menahan jiwa dari rasa sedih yang berlarut-larut. Lalu yang kedua menahan lisan dari ngeluh, marah ya dan sebagainya. Ya, lalu yang ketiga menahan anggota badan, biar anggota badannya tidak dipukul-pukuli ya, tidak membentur-benturkan kepala ke tembok ya kan, nyobek baju dan yang semisalnya. Orang India itu kan gitu kan. Kalau dikasih tahu ini ada fulanah ya neneknya meninggal, wah langsung dia teriak-teriak mukul-mukulin tembok ke kepalanya. Oh kebalik ya.
Oh iya, itu ya, begitu pokoknya. Taib. Kemudian sabar ini lihat ya, dibagi menjadi 3 macam. Ya. Sabar itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Kasih garis bawah, sabar dalam ketaatan. Apa maknanya? Ya. Ini adalah yang paling utama. Ya. Seperti sabar dalam menegakkan sholat pada waktunya, dengan mengerjakan rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunah-sunahnya dan semisalnya. Dan seperti sabar dalam berbakti pada orang tua, ya. Sabar dalam memakai hijab dan yang semisalnya. Jadi ini sabar dalam ketaatan. Jadi taat itu butuh sabar ternyata, butuh menahan, ya enggak? Menahan hati, menahan lisan, menahan anggota badan. Dia pakai hijab, sumuk, ya enggak? Ya, dia harus sabar itu, tahan anggota badannya. Lisannya juga sabar, nggak boleh keluh kesah. Mau aku nganggo hijab terus sumuk. Nah, terus dia hatinya juga ditenangkan. Ya, aku pakai hijab ini karena Allah. Jadi insya Allah aku lakukan dengan sabar. Paham? Sholat juga demikian. Ya, sholat itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, Inna sholata kanat lil mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu ada waktunya. Ya, apalagi perempuan. Ini harus kalau semaksimal mungkin sudah masuk waktu sholat harus segera ditunaikan, ya, biar tidak ada halangan nanti, ya kan. Nah, maka kita tiap hari sholat wajib 5 waktu. Oh ini kalau orang nggak sabar pusing dia, ya nggak. Nek perlu sholatnya kilat, nggak sabar itu dan yang sebagainya. Ya maka ternyata untuk berjalan di atas ketaatan dia butuh kesabaran. Nanti juga sama, orang rajin infak, ya, gajinya 1 bulan 2 juta, untuk ngurusin keluarga 1.500.000, 500 dia untuk cadangan, ya. Terus dia mikir, wah alhamdulillah aku bisa infak 100.000 sebulan, ya. Dia begitu continue terus, sabar dia di dalam ketaatan. Coba kalau dia nggak sabar, putus itu. Ya, demikian pula puasa, ya. Tiap hari dia harus nahan lapar, nahan haus, nahan tidak boleh ngomong yang ndak-ndak, nahan tidak boleh nonton film Korea dan sebagainya, ya. Ya kalau puasa nonton film Korea batal puasanya. Ya pahalanya kurang banyak. Ya, itu yang terbaru ada Presiden Korea Utara Kim Jong Un, tahu? Kan musuhnya Korea Selatan itu. Ya, memfatwakan siapa yang pemuda Korea Utara yang melihat film Korea Selatan dipenjara 15 tahun. Iya. Mungkin kalau Korea Utara. Ya kalau di Indonesia presidennya saya tak gituin. 2. Ya itu saya udah ceritakan Antuna dosa kalau lihat itu. Ayo. Antuna kalau ada orang Korea yang memang mereka agamanya kan musyrikin. Mereka nyembelih ayam aja loh. Dikasih Antuna. Boleh nggak dimakan ayamnya? Haram itu. Makanya kemarin saya lewat KFC itu, wah ngantri sampai medeni. Ya KFC ya boleh, cuman gara-gara ada promosi Koreanya banyak sekali yang beli. Oh McD, oh, pada tahu ternyata. Sampai segitunya. Nah, ya kalau memang ada, ya harus segera tobat. Ini sabar. Kita pilih taat aja lah begitu, jangan maksiat. Nah ini yang kedua ini yang akan kita bahas, sabar dari bermaksiat, kasih garis bawah. Seperti sabar untuk tidak mendengarkan musik, melihat kemungkaran dan sebagainya. Termasuk kemungkaran yang nyata adalah nonton film Korea. Waliyadzubillah. Ya. Itu laki-laki seperti banci kayak gitu ditonton. Ya. Yang perempuan juga kayak gitu. Ya. Itu nggak ada manfaatnya. Udah kalau hatinya masih terkait dengan drama Korea, aduh betapa menyedihkannya. Ya. Umat Islam itu tahu nggak saudara-saudara kita di Palestina dibantai. Ya. Saudara-saudara kita di Suriah mau makan aja sulit. Ya. Saudara-saudara kita di Rohingya, rumah mereka dibakar. Mereka diusir sampai nggak tahu kemana. Ada yang sampai Aceh, ada yang sampai India, ada yang sampai Bangladesh. Ngungsi sembarang tempat. Tadinya
keluarganya komplit, mereka apa? Terpecah belah. Dan itu sebenarnya semuanya di antara bentuk apa? Penindasan terhadap umat Islam. Dan ingat saja ya, bahwasanya yang paling kasar terhadap umat Islam adalah para penyembah berhala. Ya, para penyembah berhala. Ya, dan negara-negara seperti Jepang, seperti Cina, seperti Korea ya, itu mereka penyembah berhala itu. Ya. Jadi waliyadzubillah, jangan sampai kita kagum pada mereka. Jadi menghindari maksiat ini juga butuh sabar. Ya, makanya kalau sudah tahu itu maksiat tapi kok dia lakukan, ya berarti kesabarannya hilang. Ya silahkan dikoreksi dirinya masing-masing. Kemudian yang ketiga, sabar dalam menerima takdir Allah. Seperti sabar ketika mendapatkan musibah yang mengenai diri, harta atau keluarganya. Dan inilah yang dimaksud dalam pembahasan bab ini. Ya, jadi yang sedang kita bahas ini, kalau di bab ini adalah tentang menerima takdir. Ya, sabar itu ada 3, dihafalkan ya. Nah, kemudian pokok pembelajaran yang kedua, sabar merupakan sebab datangnya hidayah dalam hati, bagi hati. Siapa yang ditimpa musibah yang mengenai diri, harta atau anak, dan dia mengetahui bahwa itu merupakan takdir Allah, sehingga dia bersabar, kasih garis bawah tuh kalimat, dia mengetahui hal tersebut merupakan takdir Allah, sehingga dia bisa bersabar dan mengharap pahala, serta mengembalikan semua pada Allah, lalu tunduk terhadap keputusan Allah, maka Allah akan mengganti apa yang hilang dari dirinya di dunia dengan hidayah dalam hati dan cahaya dan kelapangan serta ketenangan dan keyakinan yang benar. Sungguh Allah telah mengganti apa yang diambil dari dirinya dengan sesuatu yang lebih baik. Allah mengatakan, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman pada Allah, percaya semua itu takdir Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk dalam hatinya. Dan ingat saja, kalau itu kemunkaran, kemaksiatan, hindarkan aja. Pasti kata Nabi juga menjamin, man taraka syai'an lillah abdalallahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah ganti yang lebih baik, ya. Lebih baik darinya, ya. Tinggalkan aja ya, nonton film yang tidak bermanfaat. Insya Allah nanti pasti ada yang lebih bermanfaat yang nyantol di kepalanya. Ya, dia masalah ngapalin Quran nggak masuk lah, yang kebayang-bayang adalah sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya benar loh. Dia disuruh ini disuruh itu berat, suruh taat berat. Tapi kalau suruh nonton YouTube lama, nah, itu dia. Ya, maka seperti ini ya, tinggalkan. Insya Allah kalau kita tinggalkan, Allah akan ganti dengan kegiatan yang lebih bermanfaat. Paham ya? Enggak. Yang ketiga, wajibnya berhati-hati dari sifat jahiliyah. Dalam hadis pertama, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa akan tetap ada di kalangan manusia 2 perkara dari perkara jahiliyah, dan keduanya termasuk kufur asghar. Kasih garis bawah nih kalimat kufur asghar, yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, dan tidak ada yang selamat dari keduanya kecuali yang diselamatkan Allah. Apa 2 perkara kufur asghar ini? Yang pertama, mencela nasab. Hal tersebut dengan menjelekkan dan merendahkannya, seperti ucapan Bani Fulan nasab mereka tidak baik. Dimaksud dengannya celaan dan penghinaan. Ini kalau di Indonesia, khususnya kalau di Jawa, ini ngejek-ngejekan pakai nama orang tua. Contoh, dasar anak iki gitu loh. Atau dasar bocah ini ya. Jadi intinya nasabnya yang dicela. Ini ternyata adalah perkara jahiliyah. Ini kekufuran ini. Tidak boleh, haram. Makanya tidak boleh bagi antuna siapapun ya bercanda dengan membawa-bawa orang, paham ya, dilarang itu ya, dosa. Yang kedua, meratapi mayit. Ya, ini juga kekufuran ya, yaitu dengan mengeraskan tangisan dan teriakan ketika dapat musibah, atau menghitung-hitung kebaikan mayit dalam rangka menunjukkan kesedihan dan kemarahan atas kematiannya. Seperti ucapan anak-anak yang ketika orang tuanya meninggal, dia mengatakan, siapa yang akan menafkahi kami sepeninggalmu ya, sebagai ungkapan kesedihan. Dan mereka tidak tahu bahwa Allah adalah Ar-Razzaq yang menjamin rezeki semua hambanya. Allah mengatakan, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, dan tiada satu pun yang melata di bumi ini kecuali Allah lah yang memberi rezekinya. Jadi dia tidak terima gitu loh dengan takdir, makanya dia teriak-teriak. Ya, salah satu yang paling sering terjadi adalah ketika ditinggal meninggal. Ya, kadang kan
ucapannya neko-neko, wah teriak-teriak yang enggak cetok. Ya. Maka ini tidak boleh. Adapun air mata dan kesedihan, ini tolong kasih garis bawah nih. Air mata dan kesedihan, maka hal itu tidaklah tercela. Jadi kalau ada orang yang dia cintai menangis, orang yang dia cintai meninggal, dia menangis, ya dia sedih, ini enggak apa-apa, itu normal, wajar. Ya, disebutkan dalam hadis bahwa ketika Ibrahim, yaitu anaknya Nabi SAW meninggal, beliau pun mengatakan sungguhnya matanya Nabi ya betul-betul berlinangan dengan air mata. Ya. Betul-betul berlinangan dengan air mata dan hati betul-betul bersedih dan kami dengan berpisah dengan wahai Ibrahim betul-betul bersedih. Jadi ini manusiawi, paham? Tapi yang tidak boleh adalah menggugat takdirnya. Dia marah-marah, kok apa aku mati ini begini. Nah, itu enggak boleh. Kemudian dia sedih terus, nangis terus, teriak-teriak dan sebagainya. Sampai tadi temboknya dibentur-benturkan kepalanya, itu enggak boleh. Ya. Baik. Oh, kebalik ya. Nah, jadi ini dia dua perkara jahiliyah yang ternyata ada terus sampai sekarang. Ya, kecuali orang yang diselamatkan oleh Allah. Dikabarkan di sini untuk kita hindari. Ya. Tapi kemudian pokok pembelajaran yang keempat, yang terakhir, di antara amalan yang menghilangkan sabar atas takdir Allah. Dalam hadis yang kedua, Rasul SAW menerangkan tentang ancaman yang keras terhadap orang yang melakukan perkara berikut yang menghilangkan sabar dari atas takdir. Perkara ini adalah yang pertama, memukul pipi. Jadi ini perkara yang menunjukkan dia itu enggak sabar. Dia itu menolak takdir, ibaratnya begitu. Dia itu apa? Tidak sabar dengan takdir. Pertama apa? Memukul pipi. Ketika dapat musibah, ya sebagai bentuk kesedihan dan kemarahan atas kematian seorang, pipinya dia pukul-pukuli sendiri. Atau yang kedua, merobek leher baju. Telah berjalan kebiasaan jahiliyah bahwa mereka robek-robek leher bajunya sebagai ungkapan sedih atas mayit. Dikhususkan dengan menampar pipi dan merobek baju karena umumnya kebiasaan mereka adalah perkara tersebut pada masa jahiliyah. Ini tolong kasih garis bawah. Umumnya kebiasaan mereka itu seperti itu. Sehingga seandainya mereka melakukan terhadap anggota tubuh yang lain atau bagian baju yang lain, maka ini sama hukumnya. Maksudnya begini loh, orang Arab zaman dulu, zaman Nabi, zaman jahiliyah, waktu Nabi diutus itu kan sebelumnya, mereka itu terbiasa kalau ada dengar kabar kematian, mereka langsung mukul-mukulin pipinya sendiri, merobek-robek bajunya sebagai bentuk meratapi mayit. Tidak terima dengan kematian seorang itu, paham? Nah ini perkara jahiliyah. Nah sekarang pun sama, kalau ada orang dengar kabar, ya dia nggak mukulin pipi, tapi dia jambakin rambut, ya, atau dia tadi mukul tembok pakai tangannya sebagai bentuk ekspresi dia tidak terima dengan kematian fulan, ya kan? Ini sama hukumnya, ya. Itu hilang sabarnya, ya, paham ya? Kemudian yang ketiga, menyeru dengan panggilan jahiliyah, yaitu meratapi mayit, berdoa dengan kejelekan dan kebinasaan seperti aduhai ini adalah musibah, wahai yang terputus punggungnya. Ya, Rasul mengkhususkan penyebutan perkara tersebut karena itulah yang umumnya dilakukan ya ketika mendapatkan musibah, dan sesungguhnya perkara yang semisal seperti memecahkan perabotan, merusak makanan juga dilarang. Ya. Semua perkara tersebut termasuk dosa besar. Tolong kasih garis bawah nih. Kalimat dosa besar. Jadi gak sadar kan? Hanya memukulin pipi, merobek baju ya, memanggil dengan panggilan-panggilan jelek ya. Ini ternyata dosa besar. Karena terkandung di dalamnya sikap marah terhadap Allah. Tidak ada sabar yang wajib. Perbuatan yang membahayakan diri sendiri yaitu memukul wajah, menghilangkan harta dengan merobek-robek baju, doa dengan kebinasaan dan kejelekan, serta marah terhadap takdir Allah ya. Jadi menyeru dengan panggilan jahiliyah yang dimaksud di sini adalah berdoa jelek. Ya, mengumpat, ya bahkan waliyadzubillah dia ya istilahnya menghina Allah. Ya ketika ada musibah. Ya, ini adalah semua perkara jahiliyah dan ancamannya sangat besar. Kata Nabi laisa minna, bukan tergolong dari golongan kami. Orang yang memukul pipi, merobek leher baju dan menyeru dengan panggilan jahiliyah. Ya, selesai pembahasan masalah takdir di bab 19 ini. Insyaallah kita lanjutkan berikutnya.